Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji yang berada di dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari reproduksi secara aseksual, kali ini kita akan mempelajari reproduksi secara seksual pada tumbuhan Angiospermae. Mengapa lebah atau hewan lain terlihat mendatangi bunga? Apa yang diambil oleh lebah dari bunga? Dan apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Lebah dan hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Pada saat lebah atau hewan lain berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki dapat melekat pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau yang disebut dengan penyerbukan. Apa sajakah perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga yang banyak dan ringan, tidak menghasilkan nektar atau bau adalah ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin atau disebut dengan anemogami. Contohnya tanaman jagung dan padi. Yang kedua, bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah dan menghasilkan nektar. Ciri yang dimiliki itu adalah menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan akan lengket dan melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut dengan entomogami. Contohnya yang terjadi pada bunga matahari. Bagaimana dengan hewan burung? Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Contohnya adalah burung yang membantu penyerbukannya, seperti burung isap madu atau burung kolibri. Penyerbukan dibantu oleh burung disebut dengan ornitogomi. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar atau chiropterogami adalah ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar, menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Misalnya, contohnya pada tanaman kaktus. Kemudian yang terakhir, penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami adalah tanaman yang penyerbukannya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya di dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya tanaman jenis vanili dan anggrek. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin yang kita sebut dengan anemorokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini biasanya bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah bunga dandelion. Hidrokori, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan ini adalah hidupnya di daerah perairan, misalnya di pantai, atau tumbuhan yang hidup di air, contohnya pohon kelapa dan bakau. Zookori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan yang penyebaran ini biasanya dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori,
ornitokori, dan momokori. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya adalah tembakau. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya jambu biji dan pepaya. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Contohnya beringin atau benalu. Kemudian yang terakhir, momokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya hewan luwak yang membantu penyebaran biji pada kopi. Kemudian antropokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran yang tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Contohnya adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja biasa dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian. Contohnya padi, jagung, ataupun tanaman lainnya. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang disimpan ketika hendak dijual? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada dalam keadaan dormansi biji. Dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Biji terbuka disebut tumbuhan gimnospermae. Siklus hidup pada gimnospermae terdiri atas dua tahapan, yaitu sporopit dan gametopit. Contohnya reproduksi pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami reproduksi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, tumbuhan paku dilakukan dengan cara rizoma. Reproduksi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan seperti tumbuhan paku. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Demikianlah materi kita hari ini. Ketemu kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.